Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang di perkuliahan pertama untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, sehat baik. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan pertama materi Mekanika Fluida, ini hanya akan berkutat pada identitas, definisi dari fluida dan hukum Newton untuk viskositas, gitu. Nah, namun sebelum kita masuk ke definisi dari fluida, pertama-tama saya ingin mereview terlebih dahulu salah satu konsep yang pernah kita pelajari sebelumnya di fisika dasar atau SMA, yakni tentang konsep gaya dan tegangan. Gitu. Nah, kenapa saya ingin mereview tentang konsep ini? Ini karena kita perlu memahami kembali apa itu tegangan untuk bisa mendefinisikan sebuah fluida itu. Dan konsep ini itu juga nanti akan kita temui pada kuliah-kuliah berikutnya ketika kita ingin menganalisis tentang suatu aliran fluida, gitu. Oke. Yang pertama adalah tentang gaya dan tegangan tarik, gitu. Oke. Jadi di sini saya akan langsung kasih contoh ya. Kasusnya seperti ini gitu. Oke, di sini kasusnya berupa benda padat ya, bukan fluida, tapi nggak apa-apa, nanti konsepnya itu sama. Jadi di sini kita punya sebuah tali yang digantung seperti ini gitu, diameternya adalah 1 cm. Kemudian di bawah tali itu ada sebuah beban gitu, yang masanya adalah 10 kg. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang menjadi gaya tarik dari kasus ini, gitu. Yang bebannya ya. Nah, jadi yang bekerja sebagai gaya tarik pada kasus ini adalah si beban ini. Dan itu besarnya berapa? Itu besarnya adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi ya. Gitu. Jadi ini adalah percepatan gravitasi. Atau ini sering kita sebut sebagai gaya berat. Gitu. Jadi gaya berat dari beban ini itu menjadi gaya tarik untuk si tali ini, gitu. Kemudian yang ini adalah gaya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tegangan tarik? Nah, tegangan tarik itu adalah ini kalau teman-teman belum tahu ini apa? Ini adalah huruf Yunani yang dibaca dengan tau, gitu. Jadi kita baca dengan tau. Tau sama dengan F dibagi A. Jadi tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah yang mana yang menjadi luas permukaan itu? Jadi yang menjadi luas permukaan di sini itu adalah yang bersentuhan dengan si beban ini. Bagian tali yang bersentuhan dengan si beban ini, gitu. Nah, bagian yang bersentuhan itu yang mana? Karena tali ini itu berbentuk silinder ya, atau tabung gitu, maka yang bersentuhan itu adalah alas tabung itu. Alas tabung itu berbentuk lingkaran. Nah gitu. Jadi si A ini itu berupa luas lingkaran nanti, gitu. Nah, kemudian jadi rumusnya seperti ini ya. Gaya tarik adalah F sama dengan M kali G. Sementara tegangan tarik itu adalah F dibagi dengan A, gitu. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung masukin angkanya berapa ya. Nah, pertama F sama dengan M kali G, M-nya 10, G-nya itu juga 10, maka nanti hasilnya adalah 100 Newton. Sementara luas penampang talinya, yakni alasnya itu, luas lingkaran itu adalah pi per 4D kuadrat. Ini tinggal dimasukin D-nya 0,01 ya. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Kemudian tegangan tariknya adalah F dibagi A. Ini tinggal dimasukin angkanya, nanti dapat tegangan tariknya itu adalah 12,74 kali 10 pangkat 5 Pascal, seperti itu. Nah, ini tentang gaya dan tegangan tarik. Sekarang untuk gaya dengan tegangan tekan, ini tuh apa sih, gitu? Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini, gitu. Jadi kita punya sebuah kolom silinder ya. Ada kolom silinder, kemudian di atasnya itu adalah sebuah beban, gitu. Nah, jadi yang menjadi gaya tekannya itu yang mana di sini?
adalah bebannya itu ya, gaya berat dari bebannya itu. Nah, sama kayak yang tadi, maka gaya tekannya itu adalah F. Di sini kita pakai simbol C ya, untuk kompres gitu, tekan Fc sama dengan M kali G. Kemudian tegangan tekan atau yang sering disebut sebagai tekanan juga itu adalah rumusnya sama, F dibagi A, juga seperti itu ya. Nah, kemudian dan ini kalau dimasukin angkanya juga sama seperti yang tadi ya. Jadi F sama dengan M kali G, sementara A-nya itu juga adalah luas penampang dari lingkaran gitu. Pi per 4 D kuadrat. Kemudian tegangan tekannya itu adalah F dibagi A. Nah, ini tinggal dimasukin, nanti hasilnya adalah seperti ini gitu. Oke. Nah, untuk gaya dan tegangan tekan sama tegangan tarik, ini yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah tentang arah gaya dan luas permukaannya itu. Kalau teman-teman perhatikan di sini, arah gayanya itu kemana di sini? Ke bawah ya. Sementara luas permukaannya itu mendatar, ya kan? Nah, itu artinya antara gaya dengan luas permukaannya itu dia saling tegak lurus gitu. Gayanya ke bawah, luas permukaannya mendatar. Itu artinya dia tegak lurus gitu. Nah, antara gaya sama luas permukaannya itu tegak lurus. Nah, ini berbeda dengan tegangan geser. Untuk tegangan geser, nah misal kasusnya seperti ini. Jadi ini itu sebenarnya adalah sebuah pipa ya, pipa yang diiris secara vertikal gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, karena ini sebuah pipa, maka teman-teman tahu pasti kalau bentuknya itu harusnya sebuah tabung gitu ya. Nah, untuk kasus tegangan geser ini, jadi di sini kita punya sebuah benda yang menempel pada bagian dalam pipa itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang mana yang menjadi gaya gesernya itu? Yang menjadi gaya geser adalah gaya berat dari si beban kuning ini, gitu ya. Gitu. Kemudian yang menjadi tegangan geser adalah rumusnya sama, F dibagi A, tapi A-nya itu yang mana? A-nya itu adalah ya, betul sekali. Bagian dari benda yang di dalam ini yang nempel dengan pipa itu, gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung satu-satu ya, berarti F-nya itu nanti seperti ini, 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Sementara A-nya itu adalah pi D dikali L. Nah itu, kenapa ini pi D dikali L? Karena bentuknya itu adalah menyerupai seperti selimut tabung gitu ya. Nah, jadi kalau kita gambar ini, kalau kita gambar ini di luar, bentuknya itu seolah-olah seperti ini nanti yang bagian yang nempel itu. Nah gitu. Jadi bagian selimutnya itu nanti kita hitung luasnya pakai rumus yang ini, pi D dikali L, seperti itu. Nah, itulah luas permukaannya. Kemudian tegangan gesernya itu adalah F dibagi A, kayak gitu. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah antara gaya geser dengan luas permukaannya itu, apakah dia saling tegak lurus? Tentu tidak ya. Dia itu saling paralel kita sebutnya. Jadi yang arah gayanya itu bawah, sementara luas permukaannya itu arahnya juga sini ya, gitu vertikal gitu. Jadi mereka saling paralel seperti itu. Nah, sekarang kalau saya tanya, apa beda antara tegangan geser dengan dua tegangan yang sebelumnya? Ya, ini tegangan tarik dengan tegangan tekan. Itu jawabannya apa? Izin jawab Pak. Kalau tegangan tarik atau tegangan tekan itu arah dari bebannya itu saling tegak lurus. Artinya bebannya bisa ke bawah, kemudian saling tegak lurus dengan permukaan yang memang menjadi saling ini ya, pertumbukan ini tegangan bebannya. Ya. Berbeda nanti dengan tegangan geser itu satu arah, jadi bebannya ke bawah, berarti pergeseran juga arahnya ke bawah juga. Oke, tepat sekali, 100. Oke, jadi untuk tadi yang tegangan tarik dan tegangan tekan itu antara gaya dan luas permukaan saling tegak lurus.
sementara untuk tegangan geser antara gaya dan luas permukaan saling paralel gitu. Jadi misalnya nih, kalau saya tonjok monitor ini gitu, itu artinya apa? Saya ngasih tegangan tekan kepada monitor ini. Kalau saya misalnya mengelus-elus monitor ini, itu artinya saya ngasih tegangan geser ke monitor ini gitu. Oke. Untuk review tentang gaya dan tegangan sampai di sini ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian fluidanya, yaitu definisi fluida. Nah, apa itu fluida? Jadi saya yakin kalau teman-teman ditanya fluida, pasti yang terbayang itu adalah pertama, ya benda cair ya, apapun yang dapat mengalir gitu. Kemudian yang kedua adalah apapun yang jika ditaruh dalam sebuah bejana mengikuti bentuk bejana tersebut. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya adalah yang sering kita temui itu adalah air, kemudian ada minyak juga, dan juga udara atau gas. Jadi semua benda atau zat yang bentuknya cair atau gas itu dikategorikan sebagai fluida. Nah, terkait dengan sifat yang ini dapat mengalir dan jika ditaruh dalam sebuah bejana mengikuti bentuk bejana tersebut. Di sini saya mau kasih sebuah contoh atau counter example yang mengikuti kedua sifat ini, yaitu adalah pasir gitu. Jadi ini adalah sebuah pasir di dalam sebuah jam pasir gitu. Nah, kalau kita perhatikan pasir ini, itu dia mengalir nggak sih? Dia mengalir juga kan? Kemudian apakah dia mengikuti bentuk bejananya? Iya juga gitu. Nah, tapi kita tahu kalau pasir itu sebenarnya bukan sebuah fluida, tapi sebuah benda padat gitu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita tidak bisa menggunakan sifat yang ini untuk mendefinisikan apa itu fluida. Seperti itu. Nah, terus definisinya apa, Pak? Nah, definisinya adalah yang tertulis di buku-buku yang resmi gitu ya. Itu adalah seperti ini. Jadi fluida itu adalah suatu zat yang terdeformasi secara terus-menerus. Kata kuncinya ada di sini. Terdeformasi secara terus-menerus ketika dikenai tegangan geser sekecil apapun, gitu. Jadi intinya adalah fluida ini itu tidak dapat menahan beban tegangan geser, gitu. Oke, saya kasih contoh ilustrasi seperti ini. Misalnya untuk zat padat ya, kita punya sebuah plat tembaga. Plat tembaga ini kita tarik dengan sebuah gaya F tekanan. Apa yang akan terjadi pada plat tembaga ini? Itu bisa ditebak? Plat tembaga itu pasti akan terdeformasi, gitu ya. Oke, sebelumnya yang bagian bawah ini nempel ya. Kalau dia nempel, itu artinya yang bergerak itu cuma yang bagian atasnya doang. Itu artinya dia terdeformasi. Tapi deformasinya ini itu akan berhenti sampai ke titik tertentu gitu. Jadi setelah nyampe titik itu, dia nggak akan terdeformasi lagi. Nah, sekarang untuk fluida, katakanlah sebuah air gitu. Kalau kita misalnya taruh sebuah gabus atau styrofoam di atasnya itu, kemudian styrofoam ini kita tarik dengan gaya F ke kanan, apa yang akan terjadi pada air di bawahnya? Apakah dia akan menjadi seperti ini, sama seperti benda padat ini? Nah, tentu jawabannya tidak ya. Ini salah. Yang terjadi adalah si air itu dia bakalan terus terdeformasi secara terus-menerus gitu ya. Nah, jadi misal nih, kita berada di dalam sebuah kolam gitu. Kemudian di atas air itu saya taruh sebuah styrofoam. Nah, styrofoam itu kemudian saya dorong dengan jari kelingking saya yang kecil ini. Jadi sekecil apapun saya dorong styrofoam itu, dia pasti bakalan terus bergerak. Itu artinya air di bawahnya itu bakalan terus terdeformasi tanpa henti kayak gitu. Nah, itulah mengapa kita definisikan fluida itu sebagai zat yang terdeformasi secara terus-menerus ketika dikenai tegangan geser sekecil apapun gitu. Oke. Nah, kalau kita baca definisi ini, sebenarnya kata-katanya itu cukup belibet gitu ya. Ada kata terdeformasi secara terus-menerus gitu. Nah, sebenarnya
definisi yang agak belibet ini, itu kita bisa sederhanakan menjadi lebih sederhana dalam suatu formula gitu. Kenapa kita perlu membuatnya dalam satu formula? Supaya ada yang bisa kita hitung. Jadi intinya itu, di fisika, eh, fisikawan itu biasanya ingin mencari sesuatu yang dapat diukur gitu. Kalau bentuknya masih kata-kata seperti ini, itu kan nggak akan ada sesuatu yang bisa diukur nanti. Nah, maka dari itu, definisi yang ini itu bisa kita ubah dalam bentuk suatu yang disebut sebagai hukum Newton untuk viskositas. Apa bunyi hukum Newton untuk viskositas? Bunyinya adalah seperti ini. Ingat ini apa tadi? Tau ya. Tau sama dengan yang ini dibaca mu, bukan mu ya, tapi mu. Tau sama dengan mu du dy. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat di SMA, ini adalah bentuk turunan. Turunan terhadap u terhadap y. Turunan dari u terhadap y gitu. Di mana u ini itu adalah kecepatan, sementara y ini adalah sumbu y, seperti itu. Oke, tahu itu adalah tegangan geser, du dy itu kita sebut sebagai gradien kecepatan. Kemudian si mu ini adalah viskositas, seperti itu. Oke, kalau teman-teman masih bingung dengan rumus ini, saya akan kasih sebuah ilustrasi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalnya di sini itu kita punya sebuah permukaan padat di bawah ya. Jadi di bawah ini adalah sebuah permukaan padat, kemudian di atasnya itu adalah sebuah lapisan fluida yang sangat tipis berbentuk air, seperti itu. Kemudian di atas air ini kita taruh sebuah styrofoam atau sebuah gabus gitu. Nah, styrofoam ini kemudian kita tarik dengan gaya F. Tentu karena ditarik dengan sebuah gaya, maka akan timbul sebuah kecepatan V pada gabus tersebut. Begitu. Oke, kemudian karena gabus ini ada di atas permukaan air, maka bagian air di bawahnya cenderung itu akan tertarik juga nanti kan? Ya. Nah, itu. Nah, apa yang perlu teman-teman ingat di sini adalah konsep tentang molekul air itu sendiri. Jadi molekul-molekul air itu dengan molekul-molekul air di sebelahnya itu saling berikatan, seperti itu. Dan ikatannya itu dihubungkan dengan sebuah gaya yang disebut gaya kohesi, seperti itu. Nah, itu antara molekul air dengan molekul air sebelahnya. Kemudian antara molekul air dengan molekul benda padat di sini itu dia juga saling berikatan gitu. Dan itu ikatannya disebut sebagai adesi, seperti itu. Ya. Nah, ikatan antara molekul air dan padat ini itu menyebabkan molekul air yang ada di sini itu bergerak dengan kecepatan yang sama seperti gabus ini. Seperti itu. Jadi misalnya di sini saya gambarkan titik-titik menunjukkan molekul-molekul air itu. Yang titik di sini itu akan bergerak dengan kecepatan yang sama dengan gabus ini, sementara yang titik di bawahnya karena ikatannya lebih lemah daripada di atasnya, dia akan bergerak dengan kecepatan lebih rendah. Begitu juga di bawahnya, nanti dia akan bergerak dengan kecepatan lebih rendah sampai yang di paling bawah, karena di sini itu permukaannya itu dia, maka di sini kecepatannya 0, seperti itu. Jadi garis panah ini itu menunjukkan besar kecepatan dari molekul fluidanya itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dari titik ujung garis panah ini, itu saya bisa ambil garis lurus seperti ini. Oke, garis lurus seperti ini ya. Dan garis lurus seperti ini itu menunjukkan distribusi dari kecepatannya gitu. Di sini nilainya 0, di sini nilainya sebesar V. Dan distribusi itu kita tunjukkan dalam notasi UY. Ini artinya apa? Ini artinya kecepatan U itu bergantung terhadap sumbu Y, seperti itu. Jadi sumbu Y itu
kita misalkan itu adalah sumbu yang vertikal ya, dari bawah sampai ke atas itu nilainya berubah-ubah seperti itu. Jadi apa yang dimaksud gradien kecepatan? Nah, gradien kecepatan itu adalah ini, kemiringan garis ini, gitu. Semakin miring garis ini, maka nilai gradiennya semakin besar, gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan gradien kecepatan. Dan dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa ketika suatu fluida diberikan tegangan geser, gitu, maka nanti yang dihasilkan adalah sebuah distribusi kecepatan atau gradien kecepatan seperti itu. Jadi ini adalah inputnya, sementara yang ini adalah outputnya seperti itu. Ya, oke. Untuk hukum Newton untuk viskositas sampai di sini. Berikutnya kesimpulan dari kuliah ini. Jadi yang pertama adalah fluida adalah suatu zat yang terdeformasi secara terus-menerus ketika dikenai tegangan geser sekecil apapun. Kemudian yang kedua adalah pengaruh tegangan geser terhadap fluida menghasilkan gradien kecepatan pada lapisan fluida. Oke, sampai sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita ini tugas yang teman-teman semesti kerjakan ya di rumah. Nanti dikumpulkan di Elbiru sebelum kuliah berikutnya. Oke. Kalau gitu kita akhiri kuliah kita pada siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.